Burpee, sulit. Membayangkan diriku melakukannya saja sudah membuatku lelah. Itu yang kupikirkan saat temanku menantangku melakukannya 50 kali. Iya, kamu tidak salah dengar. 50 burpee sehari selama sebulan penuh. Burpee seru katanya. Burpee sangat efektif. Lalu si jahat ini bilang, burpee membakar lebih banyak kalori daripada yang bisa kamu hitung. Kemudian aku menyerah. Baik, pertama-tama aku menonton banyak video tentang cara melakukan burpee dengan benar. Karena jika melakukan latihan fisik secara salah, kamu bisa cedera parah. Bayangkan seberapa aku terkejut saat tahu ada banyak jenis burpee yang berbeda. Dengan dan tanpa plank, dengan push up penuh, dan bahkan dengan pull up di akhir. Intinya aku memilih burpee yang kusukai, yaitu seperti ini. Berdiri tegak lalu turun ke posisi jongkok dan letakkan tangan di lantai. Lalu tendang kaki ke belakang untuk melakukan plank dan turunkan dadamu lebih dekat ke lantai. Langsung setelah itu kembali melompat ke posisi jongkok lalu melompat setinggi mungkin ke udara. Di akhir aku juga menambahkan tepuk tangan kecil untuk pizza dan es krim yang sangat kusukai. Setelah ku cari tahu teorinya seteliti mungkin, tidak ada alasan menunda latihan ini. Seperti kataku, 50 burpee sehari, 30 hari ya. Jujur saja, aku bukan orang terbugar di dunia. Itu sebabnya memulai tantangan ini sangat berat. Bocoran, aku tetap melakukannya. Hari pertama, aku mungkin tak mengatakan hal baru, tapi 50 burpee seketika itu juga untuk orang tak berolahraga alias aku, itu menakutkan. Aku merasa lelah, aku hanya ingin berbaring dan ditinggalkan sendiri. Apa aku sungguh harus menahan ini selama 30 hari? Di sisi lain, beberapa jam kemudian aku tahu aku sebenarnya merasa lebih baik dan mengejutkannya jauh lebih energetik bahkan daripada saat pagi. Hari kedua, kenapa tubuhku sakit? Aku bisa merasakan beberapa otot yang ternyata kupunya. Entah apa aku akan bisa bergerak dalam kondisi ini, apalagi melakukan burpee. Tapi tantangan tetap berlanjut. Jadi aku terus berjongkok, melompat, dan tepuk tangan. Lagi-lagi aku merasa sangat lelah setelah latihan ini. Juga dorongan energi beberapa saat kemudian. Hari ketiga. Pada hari ketiga aku paham satu hal yang sangat penting, yaitu jangan menunda-nunda. Kamu tahu, alasan seperti terlalu sakit, terlalu lapar, terlalu lelah, saatnya menata rambut, belum minum kopi. Alasan itu tak berhasil karena kamu masih harus melakukan tugas. Itu sebabnya pada hari ketiga, aku berjanji akan mulai melakukan burpee begitu ponselku mengingatkanku. Omong-omong tentang latihan itu sendiri, aku merasa seperti karung kentang saat melompat ke udara dan mendarat dengan berat. Jantungku juga berdegup cepat. Aku akan meningkatkannya. Hari kelima, sejak aku memulai tantangan ini, lenganku sakit sekali. Aku bahkan tidak melakukan push up di bawah pada setiap burpee. Lalu kenapa lenganku sakit sekali? Aku berusaha menghibur diri dengan memikirkan lengan berototku yang indah di akhir tantangan. Tentu saja perutku sangat tersiksa. Hari ketujuh, aku jelas lebih baik. Kini aku tak perlu menghabiskan berjam-jam membujuk diriku untuk melakukan porsi burpee harianku. Aku juga mengetahui beberapa hal yang membuat latihan burpee lebih efektif. Pertama, jangan berhenti. Begitu aku beristirahat, entah untuk memeriksa pesan atau menghela napas, memulainya lagi jauh lebih sulit. Bahkan mungkin akan lebih baik melakukannya pelan dan stabil daripada mulai dengan cepat dan kehabisan napas setelah belasan burpee. Selain itu, setelah terbiasa dengan burpee, aku memutuskan memodifikasi gerakanku. Sejujurnya, aku menemukan kiat ini di internet. Sekarang aku mencoba menendang kaki ke belakang sebelum tanganku menyentuh tanah. Pada akhirnya aku berusaha berkonsentrasi dengan pernapasanku. Terkadang sulit mengingat untuk menarik napas dan buang napas. Tapi aku sadar saat napasku stabil, lebih mudah bagiku mendukung ritmeku. Hari ke-10, hal menakjubkan terjadi kepadaku hari ini. Busku akan pergi dan aku harus mengejarnya. Maksudmu, tidak ada yang baru dengan cerita ini? Tapi kenapa aku bahkan tak kehabisan napas setelah beberapa menit melakukan aktivitas berat? Dengar, berkat burpee itu. Hari ke-14, pelan tapi pasti aku jatuh cinta pada latihan burpee harianku.
beberapa pemikiran cukup nakal mulai muncul di kepalaku. Bagaimana jika aku terus melakukannya bahkan setelah tantangan 30 hari ini berakhir? Lihat saja, tubuhku lebih berotot, ketahanan tubuhku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku menjadi lebih ramping. Hore! Hari ke-20. Hari ini aku mendorong temanku yang terinspirasi oleh hasilku dan berniat melakukan tantangan yang sama. Kekhawatiran utamanya adalah dia tidak akan sempat melakukan 50 burpee setiap hari. Tapi sebenarnya hal paling menakjubkan adalah latihan yang tampak lama ini biasanya berlangsung tidak lebih dari 7-8 menit. Waktu tercepatku adalah 6 menit 13 detik dan saat sangat tidak bersemangat, aku masih menghabiskan waktu kurang dari 10 menit. Hari ke-30. Jadi, waktunya menyimpulkan pengalamanku. Pertama-tama aku terkejut saat tahu tantangan ini lebih sulit bagi pikiranku daripada tubuhku. Aku banyak menghabiskan waktu menunda-nunda, takut dengan ketegangan itu, atau menyalahkan diri karena tak bisa melakukannya. Pasti bukan hanya aku yang memiliki masalah ini kan? Sisi baiknya, aku sangat bangga bisa menyelesaikan tantangan ini, juga mengatasi ketakutan dan kegelisahanku. Sekarang tentang perubahan fisik. Satu hal lagi yang membuatku bangga. 1. Bobotku berkurang 3 kg. Itu pun tanpa mengurangi makan atau apapun. 2. Sekarang perutku jauh lebih berotot daripada sebelumnya. Dan jika memicingkan mata, kamu bahkan bisa melihat six pack. Tapi mungkin aku hanya berhalusinasi. 3. Lengan dan kakiku jauh lebih ramping daripada sebelumnya. Dan begitu cuaca cukup hangat, kamu pasti akan melihatku memakai celana pendek. 4. Ketahanan tubuhku jauh lebih baik belakangan ini. Sebelumnya, aku benci berlari karena aku kehabisan napas 3 menit setelah memulai. Tapi setelah temanku membujukku berlari di taman tempo hari, kusadari aku menjadi jauh lebih baik. Kurasa aku berlari tanpa henti selama 15 menit, dan baru setelah itu, aku memelankan lariku. Secara keseluruhan, tantangan ini membantuku menyadari 2 hal. Aku lebih kuat daripada yang kukira dan aku tak akan berhenti melakukan burpee dalam waktu dekat. Pernahkah kamu mengikuti tantangan kebugaran? Jika pernah, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini kepada teman-temanmu, dan berlangganan saluran ini.